Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat Masjid An-Nur yang mudah-mudahan dirahmati Allah, diampuni segala dosanya oleh Allah, diterima seluruh ibadah dan infaknya. Dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Syariat, Hakikat, Ma'rifat. Syariat, hakikat, ma'rifat. 3 kata itu sering kita dengar, tetapi sering kali membingungkan kita. Hari ini saya akan menjelaskan dengan uraian yang paling mudah untuk difahami. Pertama, izinkan kami mengutip firman Allah di dalam surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi setiap menit dalam perjalanan hidup kita ini harus isinya adalah ibadah. Kalau tidak berarti menyalahi tujuan penciptaan manusia ini. Hadirin sekalian, banyak hal-hal yang casingnya, bungkusnya itu seperti peristiwa biasa, pekerjaan biasa, peristiwa yang duniawi. Tetapi karena niat dan caranya itu benar, maka pekerjaan yang biasa itu menjadi luar biasa. Olahraga itu peristiwa yang seperti tidak ibadah. Tetapi kalau kita niat, saya olahraga karena tubuh ini titipan Allah, harus saya rawat supaya saya bisa bekerja untuk mencari nafkah untuk anak dan istri, supaya saya bisa beribadah lebih maksimal, supaya saya bisa mengenalkan nama Allah dan nama Rasulullah ke seluruh dunia, maka setiap langkahnya itu menjadi ibadah. Casingnya dunia, tapi ruhnya adalah ibadah. Sebaliknya ada hal-hal yang casingnya itu seperti ibadah, tetapi niatnya salah, caranya salah, maka tidak lagi bermakna ibadah. Hanya casingnya yang ibadah, tetapi sejatinya sama sekali bukan. Hadirin sekalian, supaya manusia ini bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, maka Allah membuat ketentuan, tata caranya, ketentuannya itu dijelaskan secara detail oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Ketentuan cara beribadah itulah yang disebut syariat. Jangan bikin syariat baru, sudah komplit. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawakan oleh Rasulullah kepada kamu, ambil, kerjakan, dan apa yang tidak diizinkan, tidak diperintahkan, tinggalkan. Jadi
ketentuan-ketentuan apa saja di dalam pelaksanaan ibadah itu sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi ibadah tidak cukup hanya dikerjakan yang penting sah. Setelah kita melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat itu, maka kita juga perlu memahami apa hakikat ibadah itu, apa rahasia di balik ibadah itu. Jadi kalau syariat itu kita umpamakan kulitnya, hakikat adalah isinya. Ibadah tanpa syariat pasti ditolak. Dan ibadah tanpa penghayatan hakikat ibadah itu ibadah tak bernyawa, ibadah yang kehilangan ruhnya. Jadi wudu, kalau kita hanya berpegang pada syariat saja, kita berkumur, membasuh muka, membasuh tangan, kaki dan seterusnya. Tetapi kalau kita itu memaknainya lebih dalam, berkumur itu tidak hanya membersihkan kotoran fisik di dalam mulut kita, tetapi kita bersihkan mulut ini dari segala dosa. Kita bersyukur kita diberi mulut oleh Allah, kita bersyukur kita bisa bersuara. Lalu setelah itu kita berkumur, membersihkan, ampuni saya, banyak hal-hal yang menyakitkan hati orang, yang itu berakibat dari kegagalan kita dalam mengatur tutur kata kita. Setelah itu kemudian kita bertekad, berkumur, bertekad bahwa kami harus berubah. Tidak boleh saya hanya bicara seenaknya. Mulut saya harus saya letakkan di belakang hati saya, tidak di depan hati saya. Artinya, kata Sayyidina Ali, orang bodoh dan orang pintar itu sederhana. Kalau mulutnya itu di depan hatinya, berarti tanpa berpikir, itu bodoh. Orang cerdas itu meletakkan mulutnya itu di belakang hatinya, setelah difilter, difikirkan dalam-dalam, baru diucapkan. Jadi secara hakikat berkumur itu adalah memasukkan energi besar di dalam mulut kita, supaya ada perubahan-perubahan yang dahsyat. Kita membasuh kepala kita, kalau hanya syariat ya sudah seperti itu, sudah sah. Tetapi kalau kita sertai dengan pemaknaan hakikat, sama dengan kita berbicara kepada Allah, ampunilah saya ya Allah, kami seringkali berpikir negatif. Sekarang saya basuh kepala saya bertekad mengisi, menginstal otak kita ini dengan otak kita install dengan pikiran-pikiran yang positif. Inilah perpaduan antara syariat dan hakikat. Rukuk kita, kalau syariat rukuk selesai, sah. Tetapi kalau kita beri makna lebih dalam lagi, kita rukuk, kita menunjukkan kita tawadhu. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, arogan, tidak boleh. Rukuk sama dengan menyerahkan kepala ini pada posisi di mana kepala itu paling mudah dipotong. Berarti saat itu kita korbankan segala-galanya demi ketaatan kita kepada Allah, dan saat itu kita menyatakan siap mati kapan saja. Hadirin sekalian, dengan perpaduan antara syariat dan hakikat, maka setiap selesai ibadah akan ada perubahan dahsyat di dalam cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara bersikap kita, cara memaknai hidup kita. Itulah yang bisa mengantarkan kita kepada ma'rifat. Ma'rifat itu bahasa Arab artinya mengenal. Ma'rifat itu ada juga ada kaitan katanya dengan arafah. Arafah, ma'rifat. Orang wukuf di Arafah itu supaya mengenal Allah, supaya menjadi orang yang ma'rifat. Di dalam kitab Sirajut Talibin Syekh oleh Syekh Ihsan Muhammad Dahlan,
Dikatakan yang dimaksud ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu mengenal diri. Ada 4 hal: mengenal diri, mengenal Allah, mengenal dunia, mengenal akhirat. Mengenal diri itu berarti dia tahu siapa dirinya, itu siapa. Jangan merasa pinter sebab ada orang yang lebih pinter dari kamu. Jangan merasa paling penting. Indonesia ini tidak bangkrut karena kematianmu. Kamu merasa hebat apa? Kamu mati, tidak ada perubahan besar, dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kamu boleh menyatakan hebat, kalau kamu bisa merubah terbitnya matahari dari timur ke barat. Hadirin sekalian, itu mengenal diri. Akhirnya dia merasa, aku kecil di hadapan Allah, aku bodoh di hadapan Allah yang maha pinter, aku lemah di depan Allah. Yang kedua, makrifat kepada Allah, mengerti bahwa dia ini butuh Allah. Sehebat-hebat kita ini, kita bukan butuh nasi, tanpa air, tanpa nasi mati kita. Betapa keagungan Allah itu bisa kita lihat dan kita rasakan. Itu namanya makrifat. Dan yang berikutnya, mengenal dunia dan akhirat, artinya bahwa kita ini musafir. Kita ini musafir, bapak-bapak. Tujuan kita bukan di sini. Kita ini musafir dan kita sedang berjalan yang jauh. Jauh itu artinya akhirat. Perjalanan yang jauh begini membutuhkan bekal yang tidak sedikit. Saatnya kita memanfaatkan seluruh potensi kita untuk membuat persiapan yang benar. Ma'rifat kepada Allah itu, kemudian dia bisa bersikap apa saja yang terjadi di dunia ini pasti atas keputusan Allah yang terbaik. Apakah sakit, apakah itu kekurangan rizki, apakah kita dipertemukan dengan orang yang paling menjengkelkan kepada kita, itu semuanya itu kehendak Allah untuk menguji apakah kita tetap beribadah kepada Allah atau tidak. Hadirin, 3 in 1, 3 dalam kesatuan. Kalau ibadah kita itu sudah cocok dengan syariah, kita hayati secara hakikat, lalu kita bisa mengenal Allah, kebesaran Allah, sungguh orang akan bisa sampai kepada kebahagiaan yang sejati versi dunia untuk menuju kebahagiaan sejati yaitu versi akhirat. Itu tidak bisa, Bapak dan Saudara sekalian, itu dibiarkan dengan usaha yang biasa-biasa, tidak bisa. Sebab di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk bisa meraih semuanya ini hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang memiliki kesungguhan besar. 3 in 1, syariat, hakikat, makrifat, inilah yang kita perjuangkan. Mudah-mudahan kita bisa lebih menghayati dan menikmati kehidupan ini dengan raditu billahi robba. Demi Allah, aku senang ridho dengan apapun keputusanmu, ridho senang dengan berapapun pemberianmu, dan mudah-mudahan Allah selalu senyum kepada kita karena senyum kita selama hidup, dan mudah-mudahan juga kita wafat dalam keadaan senyum kepada Allah dan Allah senyum kepada kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arzuqna ladzatan nadhri ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Wahai Allah, karuniakanlah kami kenikmatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, berikan kami ya Allah kerinduan untuk selalu mendekat
dan menyebut namamu. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Wahai Allah, kami yang sedang bersimpuh di masjid ini mengakui kami banyak melakukan dosa, tapi kami yakin Engkau pasti Maha Pemurah untuk mengampuni kami. Wala hamman illa farrajtah. Tidak sedikit hari-hari ini orang yang sedang susah, tapi kami yakin Engkau pasti Maha Pemurah untuk menghilangkan kesusahan mereka. Wala saqaman illa syafaitah. Tidak sedikit juga orang-orang yang sedang sakit. Jika orang-orang yang sakit itu membaca sholawat kepada nabimu, izinkanlah wahai Allah nabimu untuk datang kepadanya dan menyemangati ketika dia sedang sakit. Sembuhkanlah mereka. Wala hajatan illa qadaitaha wa yassartaha. Kami punya sejumlah keinginan, anak kami mempunyai sejumlah cita-cita. Kami yakin ya Allah, melalui Al-Quran yang dibaca, sholawat Nabi yang dibaca, rukuk dan sujud yang dikerjakan tengah malam, Engkaulah yang akan memudahkan dan mengabulkannya. Wahai Allah, jadikan kami berakhlak seperti akhlak Nabi-Mu. Jadikan pasangan hidup kami akhlaknya seperti pasangan yang seperti akhlak Nabi-Mu. Jadikan anak-anak kami akhlaknya harum seharum akhlak Nabi-Mu. Jadikan kami menjadi orang-orang yang bisa mengantarkan bapak ibu kami ke surga dan membukakan pintunya. Dan jadikan pula anak-anak kami menggendong kami ke surga dan berkumpul bersama Rasulullah di dalamnya. Wahai Allah, inilah doa kami yang diamini oleh orang-orang pilihan yang hadir di Masjid An-Nur ini. Maka kabulkanlah. Kami sudah berusaha, kami sudah berdoa, kami sekarang pasrah kepadamu. Dan dengan kepasrahan ini kami yakin Engkau akan mengambil alih seluruh masalah hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.